أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن وسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. Pernah nggak sih Anda ngerasa aneh kenapa koneksi internet tuh kayaknya ikutan galau setiap kali cuaca di luar lagi mendung atau hujan? Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Nah hari ini kita bakal bongkar sains di baliknya. Cerita dari salah satu pengguna di Jakarta ini, relate banget ya. Momen ketika kita udah nyaman, siap-siap buat nonton, tiba-tiba internetnya ngambek. Rasa frustrasinya itu loh, kayaknya dirasain semua orang. Coba deh inget-inget lagi. Pernah nggak sih pas ujian baru aja turun, koneksi internet tiba-tiba jadi lambat banget atau malah putus total? Nah, Anda nggak sendirian. Dan ternyata ini semua bukan kebetulan belaka. Ada penjelasan ilmiahnya kenapa ini bisa terjadi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian serunya. Biar ngerti masalahnya, kita harus paham dulu gimana caranya sinyal internet kita itu jalan-jalan di udara. Intinya sih, ini semua soal pertemuan antara air dan gelombang yang nggak kelihatan. Nah, ini dia biang keladinya. Sinyal internet itu kan pada dasarnya energi yang bergerak di udara, ya. Partikel-partikel air yang ada di atmosfer pas cuaca lagi jelek, itu ibaratnya jadi jutaan rintangan kecil yang harus dilewatin sama sinyal itu. Jadi, ini konsep dasarnya. Semua teknologi andalan kita, mau itu Wi-Fi, 5G, sampai koneksi satelit, pakai yang namanya gelombang elektromagnetik. Anggap aja mereka ini kurir super kilat yang lagi bawa paket data. Supaya paketnya cepat nyampe, ya jalurnya harus bersih dong. Bedanya tuh karena nyetir pas hari lagi cerah dibanding pas lagi badai. Biasanya, sinyal internet Anda itu melesat di jalan tol yang kosong, cepat, efisien. Tapi, begitu hujan turun, jalan tol itu mendadak berubah jadi arena halang rintang. Ya jelas jadi lambat semuanya. Tentunya, ini bukan cuma sekedar teori atau perumpamaan aja ya. Para ilmuwan beneran udah meneliti fenomena ini secara mendalam. Yuk, kita lihat apa aja sih temuan mereka. Dan yang perlu kita sadari, ini bukan masalah satu jenis teknologi aja. Penelitian Wiki tahun 2015 nunjukin gimana komunikasi satelit itu rentan banget. Terus, studi dari Zarkadas dan Dimitrakopoulos tahun 2021 juga mengkonfirmasi hal yang sama buat jaringan 5G modern. Bahkan Wi-Fi rumahan kita, seperti yang diteliti oleh Kale, ternyata juga nggak kebal-kebal amat. Jadi singkatnya gini, semua jenis koneksi nirkabel itu kena dampaknya. Buat internet satelit, sinyalnya harus susah payah nembus awan tebal dan hujan. Buat 5G, jangkauannya jadi lebih sempit. Dan buat Wi-Fi kita sehari-hari, ya kinerjanya bisa aja menurun. Dan kita seringkali nggak sadar kalau penyebabnya itu cuaca. Eits, tapi tunggu dulu. Ceritanya belum selesai. Ternyata ada satu faktor besar lain yang ikut andil. Dan ini lebih ke soal perilaku kita sebagai manusia. Coba deh pikirin. Kalau di luar lagi hujan deras, kita semua batalin rencana dan milih buat di rumah aja kan? Terus, ngapain di rumah? Ya, streaming film, main game, scrolling media sosial. Intinya, kita semua online di waktu yang bersamaan. Jadi, kita tuh kena pukulan ganda. Di satu sisi, sinyalnya secara fisik keganggu sama hujan. Di sisi lain, ada lonjakan trafik jaringan yang luar biasa karena semua orang di sekitar kita juga lagi online. Kombinasi inilah yang bikin badai data yang sempurna. Oke, setelah tahu semua ini, pertanyaannya sekarang terus kita bisa ngapain dong? Nah, mari kita lihat gimana caranya kita bisa menghadapi situasi ini. Jadi, lain kali internet Anda lemot pas lagi hujan, ingat ya, ini bukan salah gadget Anda atau salah Anda. Ini fenomena fisika dan perilaku kita bersama yang kita alami bareng-bareng. Jadi, jangan stres sendirian.
Dan ini dia beberapa saran praktisnya, walaupun jujur aja lebih ke filosofi sih. Kadang solusi terbaik ya cuma tarik napas dalam-dalam, sabar, dan tunggu cuacanya membaik. Atau ada satu alternatif radikal yang disarankan oleh sumber kami. Sebuah pemikiran yang menarik juga ya. Mungkin momen internet lemot ini justru jadi kesempatan buat kita naruh gadget sebentar dan beneran ngobrol sama orang di sekitar kita. Siapa tahu bisa jadi lebih seru. Nah, ini dia pertanyaan terakhir buat Anda. Kalau badai data lagi melanda dan koneksi putus, biasanya Anda ngapain? Baca buku? Main board game? Atau mungkin malah ngobrol seru? Coba deh bagiin ide-ide Anda. Soalnya kita semua butuh inspirasi buat momen-momen hujan dan buffering itu. Terima kasih sudah menyimak.